Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa bala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Mbah-mbah Allah, para peserta kajian tafsir yang dimuliakan, alhamdulillah pada petang hari ini kita kembali bersama dalam rangka berdiskusi mempelajari ayat-ayat firman Allah. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan pada saat ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah membahas kemarin bahwa alhamdu yang memiliki isi 3, yaitu al-madhu, as-sana'u, dan asyukru. Pujian, sanjungan, dan ungkapan terima kasih adalah hakikat ibadah. Mengapa saya katakan bahwa alhamdu itu merupakan hakikat ibadah? Karena Nabi pernah mengatakan, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu doa, ia merupakan sebaik-baik doa. Padahal dalam satu hadis dikatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, hakikat ibadah. Kalau berdoa itu ibadah, sedangkan alhamdulillah itu adalah sebaik-baik ibadah, berarti alhamdulillah itu adalah hakikat ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, semua peribadatan, semua penghambaan itu lillah, menjadi milik Allah al-ma'bud. Sebenarnya ini sangat indah. Kalau alhamdu itu hakikat ibadah, dan Allah juga ada makna al-ma'bud yang diibadahi, ini nempel dua kata, menggunakan lafaz yang berbeda, menggunakan kata yang berbeda, tetapi bermuara pada titik yang sama, yaitu ibadah. Selanjutnya Rabbil alamin. Rabb itu adalah penciptaan, pemberian rezeki, pertolongan, perlindungan. Itu dilekatkan dengan alamin. Saya ingin coba gambar kembali. Kenapa saya katakan bahwa alhamdulillah itu adalah alhamdulillah hakikat ibadah? Alhamdu, memuji Allah itu adalah ibadah. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan bahwa afdhalud du'ai alhamdulillah, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Padahal di hadis lain dikatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berarti alhamdulillah itu adalah ibadah, inti ibadah. Untuk siapa ibadah itu? Lillahi. Ingat, kalau ini adalah ibadah, ibadatun, sedangkan Allah juga asalnya adalah al-ilahu, yang artinya al-ma'budu, yang diibadahi. Luar biasa indahnya Quran.
abada ya'budu ibadatan. Ibadah. Al-ma'bud yang diibadahi. Perhatikan ini indahnya kalimat Quran. Kemudian Rob, kata Rob, meskipun Rob ini adalah juga Allah yang dituju adalah zat dia, kita sudah melihat ada dua kata bergandengan. Allah dan Rob, dia menuju kepada satu zat. Ketika disebut Rob dia, disebut zat Allah juga dia. Apa yang Allah lakukan? Rabbil Alamin, menjadi pemelihara, pencipta, pemberi rezeki, penolong seluruh alam. Indahnya ibadah dihubungkan dengan Allah, tapi Rabb dihubungkan dengan alam. Ini ibadah, seakan ada kalimat ibadah itu hak Allah, menjadi kewajiban hamba untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, Rabbil Alamin. Rabb dikaitkan dengan alam. Seakan ada pernyataan pemeliharaan, memberi rezeki, pertolongan itu adalah untuk hamba dan kemurahan Allah. Jangan mengatakan Allah wajib. Saya nanti dalam konsep Mu'tazilah, Allah kena hukum wajib. Meskipun kita bisa berdebat, sebenarnya ada pertentangan. Menurut Mu'tazilah, apabila ada orang melakukan kebaikan, wajib bagi Allah untuk memberinya pahala. Dan apabila ada orang yang melakukan kejahatan, wajib bagi Allah untuk memberinya hukuman atau dosa. Ribut antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah sebetulnya bisa dipertemukan, karena wajib yang dibicarakan di dalam ilmu akidah itu bukan wajib dalam pengertian fikih. Yang bikin kita ribut itu kan seolah-olah Allah punya kewajiban harus, kalau tidak Allah itu salah pada makhluknya atau dosa pada hambanya. Terminologi wajib di dalam akidah atau dalam usuluddin itu adalah bagian dari salah satu dari hukum akal. Kita tahu hukum akal itu ada 3. 1 wajib, 2 mustahil, 3 jaiz. Apa itu wajib? Yang menurut logika dia mesti adanya. Mustahil menurut logika tidak mungkin adanya. Dan jaiz menurut logika bisa ada, bisa tidak. Jadi ketika antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah berbeda pendapat, Rabbil Alamin, alhamdulillah, ketika seorang hamba melakukan ibadah, wajibkah Allah memberinya pahala? Dan ketika seorang hamba memohon kepada Allah, wajibkah bagi Allah untuk mengabulkannya? Karena janji dia. Istilah wajib di dalam akidah berbeda dengan wajib di dalam istilah fikih. Tolong. Jadi ketika Mu'tazilah mengatakan wajib, ini nih sini ya, pemeliharaan, pemberian rezeki, pertolongan itu adalah hak hamba. Perawatan makhluk itu hak hamba. Dia punya hak untuk diberi rezeki, berhak dia untuk ditolong, berhak dia untuk dibantu oleh Allah. Tapi apakah itu kewajiban bagi Allah? Menurut Mu'tazilah, wajib bagi Allah untuk memberi rezeki hambanya, mengabulkan doa hambanya, menolong hambanya kalau hambanya itu meminta. Maka kalimatnya akan berbeda. Kalau kita kan kemurahan Allah. Bagi Mu'tazilah bisa saja kewajiban Allah. Tapi lagi-lagi tolong dipahami, wajib di sini bukan wajib fikih, tapi wajib secara logika. Di mana jika ada orang menyembah Allah, pasti secara logika Allah memberikan pahala. Dan apabila ada orang melakukan dosa, wajib secara logika menurut Mu'tazilah Allah pasti akan memberikan siksanya. Pun ketika orang berdoa kepada Allah karena janji Allah akan mengabulkan doanya, wajib secara logika bagi Allah untuk mengabulkannya. Baik, setelah kita bicara bedanya antara Allah dengan Rabb, yang kita bahas bahwa ini uluhiyah, ini adalah rububiyah.
Artinya apa? Tidak ada yang disembah selain Allah, tidak ada yang tempat meminta kecuali Allah. Maka di bawahnya disambung lagi Ar-Rahmanir Rahim, untuk menegaskan bahwa Ar-Rahman itu berhubung dengan kesendiriannya Allah yang maha segalanya, pengasihnya sangat tidak terbatas sehingga kita menyembah Dia. Kemudian Ar-Rahim, Allah lah yang mampu dan berkuasa mencurahkan kasih sayang pada makhluknya. Maka kita pun memiliki keyakinan bahwa yang punya rububiyah hanya Allah. Uluhiyah adalah hak Allah, kewajiban hamba. Rububiyah adalah hak hamba, kemurahan Allah untuk mereka. Kenapa diulang? Saya jelaskan kembali. Diulangnya lafaz Ar-Rahmanir Rahim ini guna menghindarkan diri, menghindari barangkali ada orang yang tidak paham bahwa uluhiyah dan rububiyah itu cerminan dari Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi uluhiyah melahirkan Rahman, rububiyah melahirkan Rahim. Oleh karena itu, di dalam beribadah kita kepada Ar-Rahman, bersujudlah kepada Ar-Rahman, ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman. Di Quran ada wa ibadur Rahman, tetapi kalau dalam berdoa meminta kepada Allah digunakan kata Ar-Rahim, ya Rahimu ya Wadud. Saya tidak mengatakan tidak boleh ya Rahman ya Rahim, bukan. Tetapi hubungannya dengan pertolongan dan bantuan Allah itu adalah nama Allah Ar-Rahim. Maka namanya tidak ibadur Rahim, tapi apa namanya? Wa kana bil mu'minina rahimah. Dia rahim pada orang beriman, bin nas raufur rahim, rahim pada seluruh manusia. Nah, adalah menarik ayat berikutnya. Maliki Yaumiddin. Di dalam membaca Maliki ini ada dua. Ada yang membaca dengan Maliki panjang, ada yang membaca dengan Maliki. Dua-dua bacaan ini mutawatir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indahnya di sini, kalau dibaca Maliki artinya adalah pemilik atau penguasa. Pemilik. Kalau dibaca Maliki, raja, penguasa, raja yang merajai. Nah, dengan qiraat yang berbeda, dengan cara yang berbeda, sebenarnya ini menjadi kelihatan indah sekali. Kata Malik itu kesannya bahwa dia serba punya. Dibaca dengan Malik berarti dia serba berkuasa. Beda karakter Malik dengan Malik, berbeda. Kalau dibaca Malik semuanya serba ada, tapi kalau Malik raja serba terserah dia berkuasa. Perhatikan di sini. Hubungkanlah Malik itu adalah sang pemilik. Ar-Rahman dia, nyambungnya. Tapi kalau dibaca dengan Malik, dia adalah Ar-Rahim. Karena dia kuasa melakukan apapun juga, tetapi karena dia kasih sayang walaupun berkuasa, Allah tidak akan menyiksa hamba dengan zalim, dengan semena-mena. Mungkin akan lebih indah kalau digambarnya lurus seperti ini. Nah, sini. Kalau dibaca dengan Malik, maka dia merupakan sifat dari yang serba. Malik itu serba. Tapi kalau serba punya, serba ada. Tapi kalau Malik serba berkuasa, bebas bertindak. Nah, Ar-Rahim ini berhubungan dengan tindakan Allah. Kalau Malik itu berhubungan dengan kesempurnaan Allah dalam kepemilikan, tidak diserikati oleh yang lain. Jadi dengan satu kata Allah ingin menyampaikan dua pesan. Dia adalah sang pemilik, tapi dia juga adalah sang raja. Hanya dengan satu kata. Kenapa tidak dua kata? Maliki wa maliki yaumiddin, tidak perlu. Dengan satu kata, tapi dengan dua bentuk bacaan qiraat tercover sudah. Seandainya Al-Quran tidak ada qiraat 7, niscaya membutuhkan ratusan ribu ayat. Tetapi dia cukup dengan 6.000 ayat lebih,
maknanya semua pesan yang ratusan ribu itu bisa di-cover oleh qiraatnya. Nanti kita akan lebih banyak bahas qiraat ketika sudah sampai pada babnya. Jadi begitu indahnya dengan satu tulisan tapi bisa dibaca dengan dua bentuk, karena memang maunya Allah, kehendak Allah bahwa dua sifat itu berada pada satu zat, pada Allah Subhanahu wa taala. Dia sang pemilik, tapi dia juga sang raja. Sebagai pemilik, dia punya segalanya. Sebagai sang raja, dia punya kuasa untuk bertindak apa saja kepada yang dimilikinya. Baik. Ini kita sudah selesai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, dengan Ar-Rahmanir Rahim, dengan Malik Yaumiddin. Kita sudah menyimpulkan bahwa tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah, dan tidak ada yang layak dimintai pertolongan kecuali Allah. Kita luruskan. Ini Ar-Rahmanir Rahim supaya tidak hilang dalam bayangan kita. Terus Maliki. Saya tulis begini supaya kesannya maknanya dua langsung. Dia Malik, dia Malik. Malik dan Malik. Yaumiddin. Kali bawahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sudah yakin bahwa yang wajib disembah hanya Dia. Karena yang wajib disembah hanya Dia, kemudian tambah dengan kita yakin hanya Dia yang layak dimintai pertolongan. Ini baru dalam keyakinan. Sekarang kita ikrar. Naik dari keyakinan menjadi sebuah statement, persaksian. Kalau begitu, saya ikrar. Iyyaka na'budu. Karena tidak ada yang layak untuk disembah kecuali Dia, maka hanya Engkaulah, kepada Engkau kami menyembah, beribadah. Itu anak-anak ya. Diselesaikan, tidak usah nunggu. Perhatikan, kita sudah yakin bahwa yang wajib disembah hanya Allah. Sekarang naik. Keyakinan tadi berpindah menjadi ikrar. Hanya kepada Engkau kami akan menghambakan diri. Iyyaka na'budu. Ini adalah perwujudan dari tauhid uluhiyah yang ada di dalam keyakinan, diejawantahkan dalam lisan. Kemudian karena hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan dan layak dimintai pertolongan, maka kita ikrar wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Lagi-lagi ini adalah ikrar tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Oh, kalau begitu berarti keyakinan sudah mulai berubah dari yang ada di dalam dada kepada statement. Ini namanya a'mal qalbiyah, al-a'mal al-qalbiyah, pekerjaan hati. Kalau ini sudah mulai al-aqwal al-zahirah, amal zahirah, ucapan yang lahir sudah mulai keluar. Jelas ya? Kalau itu masih keyakinan, sekarang sudah mulai statement. Baiklah hamba Allah, nampaknya sudah masuk waktu maghrib. Terima kasih kepada Pak Dr. Supriano yang berkenan bergabung juga, Pak Dirjen. Insyaallah kita akan diskusi lebih banyak nanti kalau sudah berjumpa, karena forum ini hanya forum singkat dan sederhana. Mudah-mudahan masa manfaat. Terima kasih juga buat Ustaz Bukhari, itu ada kepala sekolah, dan juga nih Khairullah ya, teman-teman yang lain. Ya, ini Ananda, Ayu dan Zia juga, Syahid yang tetap mengikuti. Ini ada Mas Arifin, Bapak Kesana ya, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan silaturahim kita menjadi ibadah.
dan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.